Inco nih sebenarnya divestasi ini kan jadi salah satu uncertainty ya. Saya sih sebenarnya kalau ada uncertainty ini saya belum terlalu berani sih Pak. To be honest, saya juga nggak ada pegang porto Inco gitu ya. Itu yang sentimennya, strukturalnya. Saya udah pernah jelasin tadi ya bahwa kalau kita ngomongin nikel ini belakangan ini lagi lumayan tough ya. Karena ya concern ibaratnya perang antara LFP sama NMC ini tadi. Walaupun kita ngomongin masih ada relevansi buat 10 tahun ke depan karena demand dari China masih ada. Karena kalau kita lihat dari sisi komposisi baterai listrik di China 30% itu masih pakai nikel. Kalau kita ngomongin dari sisi demand dari US sama Eropa juga masih ada gitu ya. Bahkan si Elon Musk itu tuh sebenarnya sempat concern gitu. Aduh, kalau misalnya kita ngeliatin data ya, saya kemarin ngeliatin datanya si Tesla sih. Jadi kalau kita lihat itu Tesla, revenue 2023 itu flat, 0,2%. Cuman yang jadi PR itu adalah volume mereka meningkat sebenarnya, bagus. Cuman harga mereka, selling price mereka, average selling price mereka tuh turun. Nah, jadi itu sih average selling price mereka tuh turun karena mereka harus compete nih sama si mobil-mobil China-nya itu tadi gitu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, Inco itu kan sebenarnya mostly sekarang kan banyak di ferronickel. Mereka nanti akan ada beberapa smelter itu rotary kiln. Nah, cuman buat yang smelter yang buat HPAL itu kalau nggak salah tuh jadinya baru 2025 ke atas ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, cuman itu yang saya bilang nih bahwa kalau ngomongin yang segmentasi yang buat nikel kelas 2 itu tuh lagi nggak terlalu bagus. Demand-nya di China nggak terlalu bagus, Indonesia produksinya tuh tinggi banget gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut kita tuh jadi ada beberapa risiko buat yang nikel kelas 2. Nikel kelas 1 yang kita bilang tadi itu tuh bahwa perang sama alternatif-alternatif yang lain. LFP lagi ada LMFP juga, ada yang namanya kayak sodium juga gitu ya. Karena kayak contohnya si BYD ya. Kalau saya waktu itu baca si BYD kan ada namanya tuh BYD Seagull. Nah, itu tuh baterainya tuh udah pakai si sodium itu tadi. Nah, jadi ini yang menurut kita tuh aduh, ini tough juga ya sebenarnya ya buat si nikel ini ya. Cuman tetap ya menurut saya tuh nikel tuh tetap ada segmentasinya karena ini kan sebenarnya kalau dari posisi sekarang kan ada produk yang namanya NMC 811. Itu yang ibaratnya secara density itu tuh dia paling padat, paling bagus dibanding yang lain. Jadi intinya kayak buat dari sisi charging yang bisa lebih cepat, cuman kalau kita lihat dari sisi jarak long range-nya juga lebih jauh gitu dibanding yang lain. Nah, jadi itu masih jadi salah satu keunggulan buat si NMC itu tadi. Cuman ngomongin buat yang kayak jangka panjang 20 tahun, 30 tahun, menurut saya sih NMC ini lumayan tough ya. Kalau kita lihat dari sisi beberapa perkembangan produknya ya.